Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dari MN22K. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mitigasi risiko. Apa sih mitigasi risiko itu? Mitigasi risiko adalah serangkaian tindakan atau strategi yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari suatu risiko yang berpotensi merugikan dalam berbagai konteks seperti bisnis, teknologi, lingkungan, ataupun proyek. Di sini ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk meminimalkan efek negatif yang mungkin timbul dari risiko jika kemungkinan mencegah risiko sepenuhnya. Baik, di sini juga ada poin-poin utama dalam materi tentang mitigasi risiko. Yang pertama, pengertian risiko. Pengertian risiko kemungkinan terjadinya peristiwa atau keadaan yang dapat memberikan dampak negatif pada tujuan organisasi atau proyek. Misalnya, manajemen yang tidak efisien atau eksternal, misalnya bencana alam. Yang kedua ada jenis risiko. Di sini juga ada poin-poinnya. Yang pertama ada risiko operasional, risiko finansial, risiko strategis, atau risiko kepatuhan. Di sini juga yang ketiga ada langkah-langkah mitigasi risiko. Untuk mengurangi risiko, langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan yaitu identifikasi risiko. Apa sih mengidentifikasi risiko itu? Ini bisa dilakukan dengan analisis keuangan, wawancara, dan pemangku kepentingan atau melakukan penilaian risiko. Di sini juga ada analisis risiko. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis tingkat atau dampak dari risiko tersebut. Dan ada evaluasi risiko. Apa sih evaluasi risiko itu? Menilai risiko mana yang memerlukan penanganan segera dan mana yang dapat ditangani kemudian. Dan seterusnya ada strategi mitigasi risiko. Menentukan metode yang paling efektif untuk mengelola risiko. Nah, poin pertama adalah menghindari risiko. Poin kedua, mengurangi risiko. Yang ketiga, menerima risiko, dan yang terakhir memindahkan risiko. Di sini juga ada pelaksanaan dan pemantauan. Melakukan implementasi dari strategi mitigasi yang telah direncanakan dan melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat efektivitas strategi. Dan yang keempat ada contoh praktik mitigasi risiko. Ada poin-poinnya juga. Yang pertama, dalam bisnis, perusahaan manufaktur mungkin menghindari risiko keterlambatan bahan baku sehingga melakukan mitigasi dengan menandatangani kontrak jangka panjang dengan pemasok atau mencari pemasok alternatif. Poin kedua, dalam proyek IT, untuk mencegah risiko keamanan data, perusahaan dapat mengimplementasikan firewall, interupsi data, dan pelatihan keamanan siber pada karyawan. Nah, di sini ada poin ketiga. Poin ketiga yaitu dalam proyek konstruksi. Menggunakan peralatan pelindung yang memadai dan memperkerjakan tenaga kerja yang berpengalaman untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Nah, yang kelima ada manfaat mitigasi risiko. Yang pertama, meminimalkan kerugian. Yang kedua, meningkatkan keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, memperkuat reputasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Nah, di sini ada tantangan dalam mitigasi risiko. Yang pertama, perubahan lingkungan eksternal.
Yang kedua, keterlambatan sumber daya. Yang ketiga, kesulitan dalam prediksi risiko. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Apa sih kesimpulannya? Nah, mitigasi risiko adalah elemen paling penting dalam pengelolaan risiko yang bertujuan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko terjadi. Dengan proses mitigasi risiko yang tepat, organisasi dapat melindungi asetnya, menjaga reputasi, dan memastikan kelangsungan operasional yang lebih stabil. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang mitigasi risiko. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.